Malam. Pada malam hari ini diambil dari Nahum 1 ayat 5 sampai 8. Nahum 5 ayat 1 ayat pasal 1 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Kita akan baca dari yang menjadi nats pembacaan pada malam hari ini, yang di ayat yang 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bacaan kita yang sungguh amat luar biasa, kita juga sudah tahu kalau Tuhan itu baik. Sebab kasih dan penyertaannya selalu ada untuk kita setiap hari. Mulai dari bangun tidur sampai kita kembali tidur, kasihnya selalu baru untuk kita. Terkadang saat kita mengalami kesusahan, kita berkata, jika Tuhan itu jahat kepada kita. Namun apakah benar jika Tuhan mengizinkan kesukaran berarti Tuhan mengizinkan kesukaran berarti Ia jahat kepada kita? Meskipun kita mengalami kesusahan, Ia tetap baik bagi kita semua. Situasi, keadaan, kondisi pada saat ini mungkin kita ya mungkin ada orang yang berpikir Tuhan itu jahat ya. Kok mengirimkan virus ini ada bukan hanya di negara kita, tapi mungkin seluruh dunia yang akhirnya mengalami adanya negara-negara ada yang beberapa yang mengalami resesi, kesulitan perekonomian terjadi. Tuhan izinkan itu semua. Tapi kadang-kadang pemikiran kita ini pikirannya negatif. Aduh, kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Atau mungkin, aduh Tuhan jahat banget buat kita. Bahkan pada ayat yang telah kita baca disebutkan bahwa sebenarnya Tuhan itu tempat memberikan perlindungan, tempat pengungsian buat kita sebenarnya ya. Apa yang kita alami, kesusahan, kesulitan yang kita alami, itu sebenarnya itu menurut Tuhan itu baik. Tapi menurut kita itu belum tentu itu baik. Ya, pemikiran kita secara manusia ini yang bermacam-macam pemikiran, ada yang positif mungkin ada, yang negatif mungkin banyak juga. Bahwa sebenarnya bacaan yang tadi kita baca di yang nats itu, bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada saat kita mengalami kesusahan. Tempat pengungsian berarti tempat berlindung dan tempat tinggal pada saat kita tidak ada tempat untuk berlindung. Ya, mungkin salah satunya kita mau cari kemana lagi dalam situasi sekarang ini, dalam situasi kesulitan seperti ini, kita mau lari kemana? Kita mau minta tolong sama siapa? Karena kita nggak bisa lari. Kalau dulu mungkin ya, kalau ada kerusuhan atau apa, aduh kayaknya Indonesia nggak aman. Indonesia nggak aman, lebih baik saya pergi ke luar negeri. Mungkin itu masih bisa. Tapi sekarang situasinya, kita mau lari kemana? Kita situasi yang sungguh-sungguh ke dalam situasi sulit ini, kita mau lari kemana lagi? Kita mau ke negara lain yang sekalipun itu negara yang mungkin minim ya, yang itu, tapi tetap aja di situ ada kesusahan, itu tetap ada.
Jadi tempat perlindungan kita adalah satu-satunya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dikatakan juga bahwa ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, ia mengenal kita secara pribadi, dan ia lebih mengerti dan mengetahui seperti apa kita. Dia jauh lebih tahu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam persoalan-persoalan yang kita alami saat ini. Dia jauh lebih tahu. Dia mengetahui bahkan kita kadang-kadang kalau mau mencari tempat curhat sekalipun ya, orang itu mungkin mengalami hal yang sama ya. Jadi kita jadi Tuhan itu jauh lebih mengerti dengan apa yang di pikiran kita. Mungkin kita udahlah, kita mau cari perlindungan kepada orang-orang yang mungkin orang yang lebih intinya lebih orang yang mampu dari kita, misalnya kan pada sekarang ini situasikan kondisi keadaan di kita ini sangat susah untuk, apalagi situasi dari segi pekerjaan ya. Ada beberapa perusahaan yang harus mengurangi karyawannya, dan itu menjadi kesulitan. Dan saya kadang-kadang suka kalau misalnya mereka harus dikurangi karyawannya, lalu mereka harus cari uang kemana? Mereka membutuhkan pertolongan ya untuk keluarga mereka. Situasi sekarang ini untuk mencari pekerjaan pun rasa-rasanya itu tidak memungkinkan bisa cepat dapat, atau dengan usaha-usaha lain yang mungkin ya yang benar-benar dibutuhkan. Jadi intinya Tuhan itu mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita. Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Ketika kita mengalami kesulitan, ia selalu kita tekankan, ia selalu memberikan jalan keluar dan memberi kekuatan bagi kita yang berserah dan berharap kepadanya. Ini adalah jalan satu-satunya ketika kita mau menserahkan kehidupan kita, kita mau mempercayakan seluruh kehidupan kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Meskipun jalan keluarnya itu yang kadang-kadang kita, kok Tuhan jalannya ke sini ya? Rasanya itu bukan pemikiran saya, itu pemikiran manusia. Padahal Tuhan sudah kasih ini loh jalannya. Jalan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kadang-kadang kita suka ngeyel juga ya. Ya, ia baik dalam segala keadaan yang kita alami, baik suka maupun duka. Dia tetaplah Tuhan yang baik. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan itu tetap selalu baik. Ya, kita mau mengakui semuanya itu kalau Tuhan itu baik. Ya mungkin kalau bagi orang yang sekarang ini keadaannya aman, nyaman, Tuhan itu baik. Tapi kalau ada orang yang mungkin dalam kesusahan, sakit penyakit, atau orang-orang yang mungkin saat ini mengalami situasi yang tidak aman, apakah itu masih kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Mungkin ada pro dan kontra. Mungkin kadang-kadang kita juga meragukan ya kebaikan Tuhan. Loh Tuhan, gimana saya mau bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik, kok saya ini penyakit kok nggak sembuh-sembuh, atau sekarang ini kesulitan saya itu kok bertubi-tubi, udah jatuh ketimpa tangga. Intinya seperti itu. Apakah kita masih bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Tuhan selalu memberikan kepada kita jalan keluar yang sesuai dengan kehendaknya. Bukti kebaikannya dapat kita lihat ketika ia menjadi tempat pengungsian atau tempat perlindungan bagi kita saat kesusahan, kesulitan, atau apapun. Dialah apa yang sudah kita tanamkan dalam kehidupan kita ini, bahwa kalau kita sudah menjadi orang Kristen ya, orang Kristen pun kadang-kadang ya
ketika sudah mengalami situasi yang sulit, kadang-kadang kita lupa, aduh ini mau gimana saya mau percaya, apalagi yang baru ya. Dan ada beberapa pengalaman yang seperti itu, sudah saya mau ikut Tuhan, karena kalau jadi orang Kristen itu katanya selalu bahagia, selalu happy. Ketika dia pindah, tapi ternyata dia mengalami melihat orang-orang di sekitarnya kayaknya tidak mau peduli. Loh, kok ternyata orang Kristen seperti ini? Kok saya rasa-rasanya juga orang nggak peduli sama saya, kok orang Kristen seperti itu ya ketika dia masuk, apalagi itu yang baru masuk Kristen ya. Jadi intinya bagaimana sikap kita bahwa Tuhan itu sudah baik kepada kita, bagaimana kita sikap dengan sesama kita, apakah kita masih baik terhadap sesama kita, respon kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, lalu apa yang harus kita lakukan untuk sesama kita. Nah, itulah menjadi renungan pada malam hari ini. Kiranya kita selalu menyadari kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada masukan? Cici Indra untuk ya ini ya. Jadi seperti dalam ayat 7 tadi ya, sebenarnya bahwa Tuhan baik di tempat pengungsian pada waktu. Menarik apa yang digambarkan, Tuhan tempat pengungsian bagi orang yang kesusahan, ya itu menjadi sebuah gambaran bahwa ya Tuhan beda dengan kebanyakan manusia. Ya, kalau manusia dalam keadaan sempit, ya bisa dekat, ya, tapi Tuhan dalam setiap keadaan, bahkan dalam kesusahan disediakan tempat yang begitu aman, ya. Tempat pengungsian itu kan bagaikan sebuah tempat yang dimana kita dijauhi dari segala mara bahaya, ya. Dan ini merupakan sebuah gambaran yang indah sekali, ya. Kita tidak larut dalam segala kesusahan, ya, dan putus. Ada Bapak Ibu yang mau share? Yang sharing Bapak Ibu, bagaimana mungkin pengalaman menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita. Ada Bapak Ibu? Ataukah kita lebih sering menjadikan yang lain sebagai tempat pengungsian? Nah, ini. Ya. Kadang kita mengandalkan yang lain sebagai tumpuan. Ya, padahal jelas Tuhan mau menyediakan dirinya sebagai tempat bagi orang-orang yang ada yang mau sharing, Bapak Ibu? Suryadi mungkin? Belum dulu Pak, yang lain. Yang lain mungkin? Bu Feve? Biasanya kalau sebelum 4 bulan yang lalu, tuh sebelum pandemi tuh saya kalau mengalami masalah selalu dipikir dengan pikiran kita. Tapi selama 4 bulan ini, seperti kata firman Tuhan tadi, kita lari, pengungsian kita adalah Tuhan. Dan di dalam saat teduh, di dalam saya berdoa, curhat sama Tuhan itu dapat kekuatan yang luar biasa. Dan Roh Kudus itu memberikan banyak pencerahan. Jadi kalau kita memang benar menjadikan Tuhan tempat pengungsian kita, pasti kita akan dapat kekuatan. Amin. Iya,
ya memang tidak mudah ya melihat kebaikan Tuhan dikala kesusahan itu datang. Ya rasanya mata kita ini nggak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan. Ya, Iya, betul. tapi justru dalam keadaan-keadaan itu ya, kita diajak bahwa kebaikan Tuhan juga hadir di saat kita susah. Ya. Ada seorang yang mengatakan bahwa ya kadang Tuhan sengaja membiarkan kita menangis katanya. Kenapa? Supaya air mata itu membasahi mata kita. Supaya mata kita itu jernih kembali katanya. Sehingga bisa melihat keadaan. Ada ilustrasi seperti itu, saudara. Ya, saya pikir benar juga gitu. Ya, kadang kita terlalu nyaman dengan kondisi ya udah gitu kan. Merasa bahwa semua berhasil, semua sehingga kehadiran Tuhan itu ya udah berlalu begitu saja. Ya, tapi justru Tuhan kadang izinkan terjadi supaya kita makin tahu ya bahwa Dia baik. Ada Bapak Ibu yang sharing lagi? Pak Setiadi mungkin? Ya Pak. Dan Mas Setiadi ya. Memang bisa, halo? Ya, Masuk ya suara? Ya. ya. Masuk. Ya memang satu-satunya bahwa penyertaan Tuhan itu seringkali tidak kita rasakan. Pertolongan Tuhan itu datang ketika kita dalam keadaan terjepit. Tapi seringkali bahwa ketika jalan keluar ada, sering ego kita keluar ya. Wah, ini adalah keberhasilan kami. Padahal di balik itu semua, Tuhan membukakan suatu jalan keluar dan pertolongannya itu sangat indah. Tapi memang hidup jadi Kristen adalah sesuatu yang sangat berat. Karena kita harus menyangkal diri, mematikan ego kita, berjalan bersama Tuhan, berusaha belajar untuk taat kepada Tuhan. Pas kita memikul salib, disitulah banyak penderitaan dari salib kehidupan kita dalam perjalanan sebagai musafir. Setelah itu baru kita mengiring Yesus. Jadi memang perjalanan orang Kristen itu, orang katakan, oh jadi Kristen bahagia, oh belum tentu. Karena apa? Dikasih persoalan sedikit saja kita nggak tahan kan? Apalagi persoalan yang dihadapi oleh kita itu persoalan yang besar, yang tidak kita bisa lihat gitu. Seperti pada saat ini. Virus corona itu kan tidak bisa dilihat dia warna apa, hijau atau kuning. Tapi serangannya sangat mematikan. Ya itulah bagian dari bahwa Tuhan itu kan menciptakan langit dan bumi itu kan pasti dengan sempurna dan segala isinya. Tetapi kadang-kadang ada usaha-usaha untuk merusak itu. Ya inilah virus corona.
yang merusak ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kepada kita nafas kehidupan, malah sekarang yang diserang pernapasan kita oleh virus tersebut. Jadi virus corona itu adalah sesuatu yang sangat merusak ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, berlindunglah kepada Dia, karena Dia pasti memelihara kita. Amin. Membimbing dan memberikan selamat. Tapi jangan kita percaya terlalu berlebihan. Karena kita bisa jadi jatuh. Jangan sampai kita mencobai Allah. Jadi berjalanlah menurut iman yang sejati. Berserah kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Terima kasih Pak Ramadi. Ya, terima kasih Pak Setiadi. Ya betul ya bahwa percaya dan meyakini bahwa Tuhan tempat pengungsian dan Tuhan akan berarti menutup hikmat. Kalau dalam mereka iman yang tidak membabit katanya. Menariknya iman yang tidak kembali besar, iman yang tidak sembrono, iman yang justru menghasilkan hikmat, menghasilkan tindakan-tindakan ya, keadaan seperti ini memang ya, kita percaya Tuhan yang baik, lindungi ya, tapi kita tidak lalu lupa diri menentang Tuhan juga ya. Baik. Berarti mungkin ada cuman mungkin sekedar mengingatkan bahwa pengungsian kita kepada Tuhan dan Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membantu kita dan juga memberi kekuatan, juga memberi semangat untuk kita menjalani hari-hari kita. Dan mungkin Tuhan tidak langsung plek gitu ya Bapak Ibu hadir lalu kemudian membantu kita, tetapi Tuhan mendatangkan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk membantu kita keluar dari setiap persoalan mungkin atau mungkin kebingungan kita yang kita jalani saat ini. Jadi jangan pernah melupakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan ingat, mungkin hanya sekedar menyapa, memberi kita kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kita. Mungkin Tuhan bekerja di antara mereka. Mungkin mau sharing? Ada? Ada, Badana? Saya sih cuma kita ini seolah-olah sekarang ini lagi berjalan di gurun yang begitu tandus ya, seperti bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir. Dia dibawa muter-muter oleh Tuhan 40 tahun, tetapi mereka nggak tahu bahwa ada satu keajaiban dari Tuhan yang sebetulnya ada di dalam diri dia, yaitu tali kasut yang dipakai oleh dia 40 tahun tidak pernah rusak. Tuhan menjanjikan itu kan. Sebetulnya itu sebuah keajaiban yang besar. Nah begitu juga kita sekarang ini yang sedang menghadapi gelombang corona begini, pasti Tuhan memperlengkapi kita dengan sesuatu yang ajaib. Amin. Yang ada di dalam diri kita. Amin.
Iya. Betul, ya. Seperti tadi di Nahum juga ya. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, katanya. Ini kan luar biasa. Kalau kita ngungsi di satu tempat, belum tentu yang kita ungsiin itu kenal kita. Ya, tapi Tuhan kalau kita mengungsi kepada Dia, ya Dia mengenal kita satu persatu. Jadi seperti ada layanan ekstra gitu ya. Layanan ekstra yang dimana Tuhan tahu tiap-tiap kita, ya, persoalan pribadi kita dan sebagainya. Ya, ini yang perlu kita terus yakini ya. Baik. Ya, kita syafaat malam hari ini. Kita mau mengingat dan mereka yang sakit. Kita rindukan Bapak Ibu ya untuk mendoakan Ibu Natalia, Pak Koko, Pak Suryadi, Pak Wiwi, Pak Jalia, Ibu Wiwi, Pak Jalia, Ibu Rosani, Pak Budiman. Ada lagi tambahan yang sakit? Ada? Ada info? Mungkin Bu Chandra? Tidak ada? Ada Pak, ditambah Pak Aang Pak. Pak Aang. Iya Pak Aang. Sakit apa? Itu matanya buram Pak, sudah dioperasi gitu. Tapi masih tetap buram, jadi ya didoain supaya bisa jelas lagi lihatnya. Sakit mata ya, dari diabetes itu teh, jadi ke mata. Ya, ada lagi? Pak Oongnya gimana Pak Oong? Pak Aang, Pak Oong gimana Pak Oong? Nggak tahu Pak Oong, nggak dengar kabarnya. Tadi aja ngobrol dengan istri Pak Aang. Pak Oong sehat. Pak Oong sehat, syukurlah. Sudah sehat. Cukup ya. Bu Chandra, Pak Aang tuh papahnya si Mei ya? Papanya Pak Aang teh itu Irfan. Ines. Oh, papanya Ignes ya? Ya, bapaknya Ines, ya, betul. Ines, betul. Ya. Itu nggak tahu itu siapa. Oke. Yang Permata Cimahi rumahnya, kalau nggak Iya, salah. betul. Oh, Cimahi. Ya, Permata Cimahi kalau nggak salah rumahnya. Iya, jadi ada 8 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bu Natalia, di Indra ya. Ibu Natalia. Bapak minta tolong Pak Ailim. Yang Pak Koko ya Pak ya? Ya. Oke. Untuk Pak Suryadi, minta tolong Pak Simon. Ya, untuk Ibu Wiwi. Ya Pak. Minta tolong Pak Hadi. Bu Wiwi. Iya Pak. Untuk Pak Jalia. Bu Feve. Ya. Oke, untuk Bu Rosyani. Pak Dadang. Ya Pak. Sakit apa ya Pak? Pak Bu. Bu Rosyani. Berobat kemo. Di kemo. Oh iya. Pak Budiman. Bu Chandra ya. Untuk Pak Aang. Saya doakan sekaligus menutup. Ya. Baik, Bapak Ibu, Kita semua juga Pak, tolong didoakan Pak kesehatan kita. Lahir ya. Ya. Baik. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini yang terus mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang lebih baik. Tuhan yang selalu bersedia menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat pengungsian, bahkan
karena dia sungguh mengenal kita setiap satu persatu, apapun persoalan, apapun yang menjadi kegalauan, kegelisahan, Tuhan sungguh tahu dan mengenal kita. Mari kita masuk, kita mau mendoakan mereka yang sakit. Silakan Ci Indra. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas malam hari yang indah yang sudah Tuhan sediakan, atas hidup kami, atas apapun yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu berkat kasih pertolongan yang daripada Tuhan. Ketika malam hari ini kami boleh melakukan kegiatan kami, meskipun dalam Zoom online, tetapi kami mau bersatu hati pada saat ini Tuhan, berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi tubuh jasmani yang lemah. Khususnya Ibu Natalia yang saat ini dalam tahap kemoterapinya. Tuhan tolong berkati, pimpin dalam situasi seperti ini Tuhan, yang mungkin dia kesulitan dalam situasi pandemi ini Tuhan, yang masih banyak kecemasan, ketakutan yang mungkin melanda dalam pikirannya, dalam hatinya, tetapi kami mau mempercayakan seluruh kehidupan Ibu Natalia Tuhan. Kami yakin dan percaya kesakitannya Tuhan sudah sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan kami Yesus Kristus. Kau berkati keluarganya, suami dan juga anak-anaknya, di mana mereka boleh mendukung dalam situasi kondisi tubuh jasmani yang lemah yang dialami oleh Ibu Natalia ini. Kami yakin dan percaya saat ini juga Tuhan yang akan memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan yang ekstra Tuhan untuk Ibu Natalia, sehingga apapun yang dia alami, dia masih mempercayakan keseluruh hidupnya ini kepadamu saja, karena Engkau adalah Allah Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh amat teramat baik, yang menjadi tempat pengungsian kami, tempat perlindungan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Ibu Natalia diberikan roh hikmat, bahwa dia benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan sakit penyakitnya yang ia alami ini hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan, pada malam hari ini kami mendoakan untuk keluarga Pak Koko ya Tuhan. Engkau tahu Pak Koko yang saat ini cuci darah seminggu 2 kali Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menguatkan Pak Koko, berikan dia kekuatan kesehatan yang daripadamu, agar cuci darahnya boleh berjalan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Pak Koko diberikan kesabaran dalam menghadapi hari-harinya. Mungkin Pak Koko kesal ataupun Pak Koko risau ya Tuhan untuk menjalani semuanya ini. Kami percaya lewat campur tangan Tuhan, Pak Koko diberikan sukacita sehingga ia boleh melewati hari-harinya dengan kasih anugerah yang daripadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk istri Pak Koko, Bu Lili ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menyertai Bu Lili di dalam mendampingi Pak Koko hari lepas hari. Mungkin banyak pergumulan yang dihadapi, baik lewat Pak Koko maupun anak-anaknya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menguatkan Ibu Lili di dalam menjalani hari lepas hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh campur tangan di dalam keluarga Pak Koko ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Elkana dan William ya Tuhan. Engkau tahu anak-anak-Mu yang selalu setia mendampingi Pak Koko ya dalam kehidupannya, dalam hari lepas hari, di dalam cuci darahnya juga Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan
untuk Elkana dan William, sehingga Elkana tetap setia terhadap orang tuanya, sehingga ia boleh meluangkan waktunya lebih besar dan menyempatkan sehingga papahnya selalu didampingi di dalam cuci darahnya. Berkati pula di dalam kesehatan Elkana ya Tuhan, agar Elkana di dalam aktivitasnya, di dalam usahanya, Engkau selalu memberkati. Begitu pula pelayanannya di GKI Koja Tuhan, Engkau yang terus menyertai dan memberikan kekuatan kepada Elkana, sehingga ia tetap setia melayani Engkau di rumah Tuhan di GKI Pesir Koja ini. Tuhan Yesus, kami mau doa untuk William yang saat ini mungkin jaraknya agak jauh ya Tuhan di Surabaya, dia bekerja. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai William, berikan kekuatan, kesehatan, yang dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga ia tetap setia dimanapun dia berada, Tuhan yang boleh turut campur tangan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam sorga, di mana Tuhan mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan Tuhan, biarlah firman itu bisa menjadikan kekuatan buat kami Tuhan, biarlah peringatan menjadikan perlindungan di dalam kehidupan kami. Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa Pak Suryadi Tuhan, biarlah Engkau yang selalu campur tangan di dalam setiap kehidupannya Tuhan, di dalam keluarganya Tuhan, baik Pak Suryadi, istri maupun anak-anaknya, mantunya, biarlah Engkau berkati Tuhan. Berkati Pak Suryadi di dalam setiap usahanya, di dalam setiap aktivitas Tuhan. Khusus Tuhan untuk Pak Suryadi Tuhan, yang harus menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Biarlah Engkau yang menopang, Engkau yang memberikan kekuatan di dalamnya Tuhan, sehingga semua dapat dijalani dengan penuh sukacita Tuhan, dengan penuh pengharapan akan kasih dan pertolongan dan pemeliharaan. Sehingga setiap menjalani cuci darah ini masih jadi diberikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah istri yang selalu mendukung, begitu juga anak-anaknya yang mendukung Tuhan, berkati semuanya. Kami yakin Engkau memberkati Pak Suryadi Tuhan dalam setiap perkara di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Pak Suryadi hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan, hanya dalam perkaraan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa yang jauh daripada sempurna ini di dalam nama-Mu yang kudus. Terima kasih. Terima kasih Ayah Bapak yang baik. Kami pada malam ini, kami juga ingin doakan Tante Wiwi. Biarlah Tante Wiwi dalam masa senjanya Bapak, dan usia senjanya Bapak, diberi kesehatan, kekuatan yang berasal dari-Mu. Kami juga mendengar bahwa Tante Wiwi jatuh, dan biarlah kaki disembuhkan dalam pemulihannya Tuhan. Berkatilah Tante Wiwi Bapak bersama keluarganya, anak-anaknya Bapak. Berilah kesehatan Tante Wiwi dan anak-anaknya Tuhan, supaya Tante Wiwi tetap setia dalam melayani, dalam pelayanan-Mu Tuhan Bapak. Kami tahu bahwa Tante Wiwi pada masa mudanya pun Bapak aktif dan sangat giat dalam perawatan di wilayah Taman Kopo ini Bapak. Pada masa tuanya juga Bapak tapi bisa diberi kekuatan juga untuk tetap melayani ya Tuhan. Kami serahkan segala kesehatan dan penyertaan-Mu hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah tempat pengungsian kami, tempat perteduhan kami, sehingga kami boleh mendapat kekuatan kembali di dalam hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami,
berkat jasmani, rohani, perlindungan, keamanan, kesehatan. Biarlah semuanya itu kami tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami sehati berdoa untuk Pak Jalia, Tuhan. Pak Jalia Arifin yang mengalami demensia. Tuhan Yesus, Engkau tahu keadaan anakmu ini. Biar Tuhan, Engkau boleh mendengar seluruh doanya. Juga seluruh doa dari anak-anak, mantu, dan cucu. Merupakan kebenaran di hadapan Tuhan yang Tuhan tampung di khidmat-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Kau juga berikan kesabaran untuk Yayan yang mendampinginya dan Harto yang mendampinginya, Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh tetap mengasihi dan melayani orang tua Pak Jalia Arifin ini dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Bapak, pada saat ini kami bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan untuk kami di dalam Zoom meeting ini. Biarlah persatuan hati kami di dalam mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Engkau yang memimpinnya. Bapak, pada saat ini khususnya kami ingin berdoa bagi Ibu Rosiani yang sedang menjalani kemoterapi. Biarlah Engkau pimpin dia, pimpin keluarga, biarlah keluarga juga dapat mendukung Ibu Rosiani, sehingga dukungan mereka menjadikan kesembuhan buat Ibu Rosiani. Amin. Begitu juga dengan dukungan kami semua, dengan permohonan kami kepadamu, biarlah Ibu Rosiani pun mau berteduh kepadamu, mau dilindungi oleh Engkau. Biarlah dia tidak lepas harap kepadamu. Di dalam sakit, di dalam suka, di dalam duka, biarlah Ibu Rosiani terus memegang tanganmu, terus memohon kepadamu, dan biarlah Engkau sendiri yang memberikan pertolongan kepada Ibu Rosiani. Bapa, biarlah kekuatan-Mu, kuasa-Mu yang melindungi dan menaungi Ibu Rosiani. Karena kami tahu Engkau adalah dokter di atas dokter dan tabib di atas tabib. Amin. Pasti dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam diri kami yang memohon kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami. Bapak sambut, Bapak terima, karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Bapa kami yang di dalam surga, kembali ya Bapak, kami berdoa untuk pada malam hari ini, khususnya untuk Pak Budiman. Bapak, Engkau mengetahui keadaan Bapak Budiman, di mana Bapak Budiman mengalami stroke ringan ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, Engkau mengetahui di mana masa tuanya ya Pak Budiman harus mengalami sakit ini. Tolong Tuhan, Kau sembuhkan ya Tuhan. Berilah pemulihan kepada Pak Budiman. Dan juga tolong Kau beri supaya Pak Budiman selalu percaya ya Tuhan bahwa Kau akan menyertai bagaimanapun keadaannya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemulihan dari Pak Budiman dan juga untuk keluarganya ya Tuhan yang selalu mendampingin Pak Budiman. Engkau beri kesehatan, terutama beri kekuatan dan semangat juga ya Tuhan untuk sabar menghadapi Pak Budiman. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk anak, cucu, dan mantu semua ya Tuhan, supaya bersatu hati, memberi ketenangan kepada Pak Budiman, memberi sukacita dan damai sejahtera di dalam keluarganya Tuhan. Tolong ya Tuhan, lindungi semua ya Tuhan dari segala COVID yang sekarang lagi melanda ini keluarganya. Terutama untuk Pak Budiman ya Tuhan, biarlah Engkau berkati sehingga bisa menikmati masa tuanya ini dengan penuh berharap hanya kepadamu saja ya Tuhan. Dan percaya ya Tuhan, Engkau akan menolong Pak Budiman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, malam hari ini kami juga mau berdoa untuk Pak Aang yang dalam kondisi juga tidak sehat, di mana dia mengalami gangguan kesehatan di matanya. Begitu juga dengan penyakit diabetesnya ya Tuhan. Kami percaya dalam segala upaya dia menjalani pengobatan,
Tuhan berkenan menolong, hadir bersama kita, bahkan memberkati setiap upaya-upaya pengobatan, sehingga membuahkan hasil yang baik, sehingga apa yang menjadi gangguan kesehatan boleh segera dipulihkan, dan dia pun kembali boleh menjadi sehat dengan lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan Engkau berkati dalam hari-harinya, dalam menjalani setiap rutinitas kegiatannya bersama juga dengan keluarga. Biarlah Tuhan terus yang menolong, menyertai mereka dalam hari-hari yang mereka alami, yang menolong mereka melewati setiap pergumulan, persoalan, dan biarlah boleh mereka tetap menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia dalam setiap keadaan mereka. Kami juga untuk setiap nama-nama yang bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin masih ada beberapa saudara-saudara kami juga yang dalam pergumulan kesehatannya. Tuhan juga menyertai, menolong mereka semua, memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kami semua Bapa, umat-Mu, khususnya dalam masa-masa ini, kami juga menserahkan hidup kami juga dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus memelihara, memberikan kami kesehatan hari demi hari dalam setiap pekerjaan, rutinitas jalan. Kami sadar Bapak bahwa situasi di sekitar kami belum baik, terutama di negara ini, di mana kasus COVID semakin bertambah menjadi lebih dari 100.000 orang di negara ini Tuhan. Sebuah jumlah yang begitu banyak yang belum dapat diatasi oleh pemerintah. Kami percaya Bapak Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini dan memberkati setiap upaya, setiap usaha dilakukan. Baik daya tahan tubuh kami yang baik, yang sehat, supaya kami tidak terjangkit atau juga tidak terpapar virus yang mungkin masih ada di sekitar kami ini. Kami serahkan hidup kami semuanya dalam tangan, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, semua kami serahkan dalam campur tangan. Terima kasih untuk persekutuan doa malam hari ini. Kami serahkan persekutuan doa berikutnya. Kami boleh tekun juga mengikutinya dengan baik, menjadi berkat dalam kehidupan iman kami. Yang di dalam nama Tuhan kami berdoa dan kami memohon. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya Tuhan dalam terang kasih-Nya.